Shalom semuanya. Haleluya, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, amin. Juga ada, saya mau menyambut ada yang baru datang, Mr. George. Welcome to our church. Iya. Oke, saudara, tema gereja kita untuk bulan ini adalah hidup sehat, live healthy. Ya, katakan hidup sehat. Amin. Kita buka dulu ayatnya, ayat panduan kita untuk selama bulan ini di 3 Yohanes 1 ayat 2. Firman Tuhan terambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. My dear friend, I pray that everything may go well with you and that you may be in good health as I know you are well in spirit." Itu firman Tuhan. Amin. Jadi sewaktu Pak Yongki bilang kepada saya dapat tugas untuk sharing firman pada hari ini, saya agak bingung juga saudara. Saya langsung bilang, karena kebayangan saya itu langsung kesehatan itu kan badan gitu kan. Saya bilang, aduh saya ini juga bukan dokter, nanti salah lagi nanti malah bukannya sembuh ya kan kalau saya yang advice. Juga bukan ahli nutrisi ya kan, gimana diet juga saya juga nafas aja tambah gendut gitu kan. Juga bukan gym instructor yang bisa ajarin olahraga atau sport segala macam. Tapi kemudian Pak Yongki ingatkan saya, oh Heri kalau kesehatan itu bukan cuma badan, tapi di dalam Tuhan itu juga adalah kesehatan jiwa. Yaitu di mana di dalam jiwa kita tahu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Saya bilang ya oke lah mikir dulu kalau jiwa, yalah saya juga sering mengalami gangguan jiwa kayaknya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa saya sharingkan gitu ya. Oke saudara, jadi ya itulah saudara. Saudara kan kalau saya itu pergi tuh kerja naik subway. Nah kalau naik subway tiap pagi itu kan pasti jamnya kurang lebih sama ya kan. Dan saya selalu pilih gerbongnya juga sama, yaitu 3 terakhir dari belakang. Karena kenapa? Karena begitu saya exit, kalau naik gerbong itu saudara, subway itu keluarnya deket banget gitu di tempat kerja saya. Jadi ya begitulah, New York itu is a big city tapi juga is small city, karena kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang sama juga, mungkin jadwalnya sama dengan saya ya kan. Dan salah satu orang yang suka ketemu saya waktu berangkat kerja pagi-pagi di subway itu adalah seorang perempuan India yang sehat saudara, ya kan, badannya kekar, pokoknya tinggi, lebih tinggi dari saya gitu kan. Dan kemudian kalau udah dia duduk, dia tuh selalu pilih di pinggir yang menghadap ke itu apa kaca jendelanya subway, dan dia menghadap gitu kan, jadi ada bayangannya dia dan dia ngomong gitu. Ngomong-ngomong, kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang nangis gitu ya. Saya pikir, kan sekarang kan kalau orang telepon bisa pakai AirPod gitu kan, pakai earphone. Saya mungkin dia lagi telepon atau apa, karena kan dia pakai kerudung gitu, jadi saya nggak bisa lihat. Tapi suatu hari saudara, saya benar-benaran duduk deket dia banget dan dia itu marah-marah gitu ya sama bayangannya dirinya sendiri. Itu saya lihat kan kalau kadang-kadang kepo gitu ya. Saya lihat gitu. Mana ya earphone-nya, kok nggak ada. Saudara, ternyata dia ngomong-ngomong sendiri, marah-marah sendiri saudara. Jadi saudara, yang badannya sehat belum tentu jiwanya sehat, belum tentu pikirannya sehat saudara. Ya. Di dalam, kalau dulu di Indonesia saya sering dengar gini saudara. Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Di dalam badan yang kuat ada jiwa yang kuat. Tapi ternyata kenyataannya enggak seperti itu saudara. Kita baca tadi ayat firman Tuhan. Tuhan bilang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ternyata dari ayat panduan kita bulan ini saudara, belum tentu di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa dan pikiran yang sehat. Makanya firman Tuhan berkata sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau prinsip dunia ini mengajarkan dari luar ke dalam, dari badan mempengaruhi ke jiwa, tetapi Tuhan sebagai pencipta kita yang tahu luar dalamnya kita, itu mengajarkan justru yang dari dalam itu mempengaruhi apa yang keluar. Amin. Jadi kalau oke di luar, ternyata belum tentu oke di dalam, ya kan.
Tapi kalau yang di dalam oke, saudara, maka keluarnya bisa dipastikan relatif lebih baik. Dan kalau jiwa kita sehat, akan mempengaruhi apa yang di luar. Karena kan dari dalam keluar, saudara. Termasuk nanti badan kita, fisikal kita juga sehat, saudara. Nah, kenapa sih penting banget, saudara? Karena saya nggak tahu dengan saudara ya, makanya saya mau sharing juga. Kenapa? Karena saya sering mengalami yang namanya stres, ya kan. Uh, Puji Tuhan kalau saudara nggak pernah merasakan stres, tapi saya kadang-kadang merasakan stres, saudara. Kadang-kadang stres itu kayak bagi saya ya mungkin ada kadang-kadang baiknya juga karena saya jadi ada goal untuk lebih semangat. Tetapi yang jadi masalah kalau stres itu kita pelihara dan akhirnya jadi depresi, saudara. Nah itu yang nggak bagus, saudara. Bahkan angka stres di dunia ini sekarang ini semakin tinggi, saudara. Apalagi anak-anak muda yang sekarang saya sering ngomong sama teman-teman saya Indonesia, anak-anaknya. Masa masih kecil-kecil udah stresnya kayak yang udah gede-gede gitu, saudara. Kayaknya zaman dulu saya muda nggak seperti itu stresnya, saudara. Tapi sekarang ini makin tambah banyak orang yang depresi, banyak yang stres. Bahkan di Amerika ini, saudara, kita tahu kriminal penembakan di Amerika itu, waktu kita lihat berita, waktu dibawa orangnya ke pengadilan, si penembaknya, wah masih kayak badannya sehat gitu loh. Kalau dia itu kelihatan sakit, pasti udah langsung diciriin kan. Tetapi ini tuh kayak orangnya semuanya dari luar itu tampaknya baik-baik, tetapi jiwanya sakit, pikirannya enggak sehat, saudara, sehingga mereka seenaknya aja kan ya kalau menembak di sekolah-sekolah atau pas ada konser juga. Just Amerika itu very high kriminal di dalam gun shooting ini, saudara. Makanya kita juga harus banyak berdoa, saudara. Kenapa, saudara, stres ini mungkin karena ya ada tekanan masalah hidup, ya kan, ada trauma yang enggak kita selesaikan, atau kita banyak sekali cara pola pikir lama kita yang salah, yang kelihatannya baik tetapi enggak sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti hal yang simpel tadi, dunia mengajarkan di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Tetapi ternyata enggak, firman Tuhan berkata begitu, saudara. Mungkin banyak sekali norma-norma yang salah seperti itu yang ada dalam pikiran kita, saudara. Kita buka lagi firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 2 minggu yang lalu di Worship From Home, kita diajar luar biasa oleh Pastor Ona. Pastor Ona berkata bahwa Tuhan kita yang luar biasa, itu bekerja mengerahkan segenap kekuatannya, mengerahkan segala kemampuannya untuk terus bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, ya. Nah demikian juga, saudara, dengan saya percaya dengan pengudusan ini seperti yang Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, saudara. Jadi itu adalah suatu proses pengudusan tubuh, jiwa, roh, tubuh itu semua adalah proses, saudara. Perlu waktu, saudara. Nggak bisa instan, nggak bisa tiba-tiba, saudara. Karena kesehatan jiwa itu juga bukan sesuatu yang stabil. Artinya gini, saudara. Hari ini kita baik, belum tentu besok terus mengalami hal yang baik begini, saudara. Ya kan, mental kita. Kita tiba-tiba seperti saudari kita, Ines aja, saudara, sharing, ya kan. Tiba-tiba mungkin mendengar kabar buruk, ya kan, dari Indonesia, kehilangan keluarga. Kemudian mungkin, ya banyak sekali, saudara. Karena kan kehidupan ini berubah-ubah, saudara. Ekonomi berubah, pekerjaan kita bisa berubah, ya kan. Jadi hari ini oke, tiba-tiba kayak saya pernah mengalami, tiba-tiba aja di lay off gitu dari kerjaan, tanpa ada angin, tanpa ada berita, tiba-tiba dapat telepon dari Human Resource. Sebelum COVID itu terjadi, saya di lay off, langsung stres juga saya, saudara, ya kan. Pikirnya saya baik-baik aja, tiba-tiba setelah 2 minggu COVID berlalu, saya di lay off, saudara. Makanya kita itu bisa mendengar hal-hal yang tersebut, saudara, dalam kehidupan kita, yang bisa membuat mental kita breakdown lagi, saudara. Karena ya kita hidup di dalam dunia juga yang penuh dosa, yang selalu berubah-ubah.
Makanya kesehatan jiwa kita itu, kesehatan mental kita itu sangat penting dan sangat tergantung dengan bagaimana kita kenal Tuhan. Kalau kita salah kenal Tuhan, maka kita akan terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan yang terus-menerus, saudara. Tapi kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka bisa dipastikan keadaan jiwa kita akan lebih sehat. Emosi kita bisa lebih stabil, bisa lebih terjaga. Dan yang akhirnya tadi akan mempengaruhi keluar, saudara, ke fisik juga, saudara. Kita udah sering dengar, Pak Yongki sering mengajar kepada kita, dari pikiran itu akan keluar tindakan. Dari tindakan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menentukan kehidupan kita, saudara. Kalau itu pikiran kita jelek, akhirnya ya karakter kita juga jelek. Tapi kalau kita punya pikiran yang sehat, ya kehidupan kita juga sehat. Kalau kehidupan kita sehat, ya kan kita bisa memilih pergaulan mana yang baik buat kita. Kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita bisa mengelola keuangan kita supaya ekonomi kita juga sehat. Kita bisa membuat pilihan-pilihan yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Walaupun mungkin kadang pilihan kita dikatakan kebodohan oleh orang yang kenal Tuhan, saudara. Kalau pikiran kita sehat, kita juga bisa bangkit lagi. Kalau kita lagi terpuruk dalam dosa, atau kita lagi dalam kesulitan, kita bisa bangkit lagi, saudara. Tapi again, bukan berarti waktu kita kenal Tuhan Yesus, langsung detik itu juga semua perjalanan hidup kita itu kayak di jalan tol, lurus, gak ada hambatan, gak ada tantangan, gak ada rintangan, saudara. Gak usah bergumul lagi dengan stres, gak usah bergumul lagi dengan hal-hal yang bisa membuat pikiran kita khawatir, saudara. Ya kan, bisa aja datang lagi, saudara. Tetapi yang penting kita dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, jangankan kita, saudara. Saya baca beberapa tokoh di Alkitab juga mengalami yang namanya tekanan jiwa, saudara. Mengalami gangguan jiwa, saudara. Saudara ingat cerita Nabi Elia? Nabi Elia itu adalah nabi yang luar biasa, saudara. Dia seorang diri, saudara. Menghadapi bertarung dengan 450 orang Nabi Baal, saudara. Ada di Kejadian 18, saudara, ya. Nah, kemudian Nabi Elia ini kan bertarung dengan Nabi Baal. Karena waktu itu dikatakan di firman Tuhan ada 3 tahun kekeringan, gak ada hujan dan Tuhan mau menurunkan hujan. Nah, mereka berdoa, saudara. Bertarung Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal ini, saudara. Kemudian kita tahu ceritanya Tuhan menurunkan api dari langit yang luar biasa. Jadi Tuhan mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa melalui kehidupan Nabi Elia, saudara. Nabi Elia takut akan Tuhan, ya kan, dengar suara Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tetapi setelah itu, kalau kita baca berikutnya, saudara, tiba-tiba dikatakan dia naik ke atas Gunung Karmel, dan Nabi Elia merasakan depresi yang luar biasa, saudara. Dia merasakan depresi yang sampai dia bilang seperti mau mati rasanya, dia bilang. Bahkan dia bilang, Tuhan ambil aja nyawaku. Bahkan dia minta mati, saudara. Padahal dia udah mengalami hal-hal yang luar biasa, melihat hal-hal yang mujizat yang luar biasa. Masih bisa mengalami kayak bilang, Tuhan saya ini mau mati rasanya. Kemudian Daud, kita tahu siapa Daud, saudara. Daud itu di Mazmur sering menulis, mengapa tertekan hai jiwaku? Tuhan mengapa engkau tinggalkan aku? Dia menjerit, Daud itu menjerit karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian juga ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia nabi yang bergumul karena dia merasa sendirian aja melayani, saudara. Sampai akhirnya dia berkata mengutuki hari kelahirannya, saudara. Jadi saudara, itu tokoh-tokoh di Alkitab luar biasa yang mengalami juga goncangan dalam jiwanya. Apalagi kita, saudara, kalau kita mengalami ada tekanan dalam jiwa kita, saudara, itu enggak menunjukkan bahwa kita bukan anak Tuhan, saudara. Tapi justru menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita, dan justru kita itu sungguh sangat membutuhkan Tuhan. Orang lain mungkin bisa melihat kita kuat, orang lain mungkin merasa melihat kita hebat, tapi saya mau katakan orang yang kelihatan paling kuat pun, paling hebat pun, tetap butuh dikuatkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu nggak peduli
sama kesehatan jiwa kita, ya kan. Jangan cuma datang kepada Tuhan kalau sakit badan kita, ya kan. Kalau badan kan kerasa, kelihatan, kemudian datang kepada Tuhan. Tetapi kalau jiwa kita nggak pedulikan. Jangan saudara, Tuhan itu peduli banget dan sayang banget dengan kita. Amin. Ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi ingat pada saat kita remuk jiwa kita, saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Dia mau menyelamatkan kita, saudara. Kitanya nggak peduli merasa ada, dekat, atau enggak. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau dia berkata, dia dekat dengan kita pada saat kita patah hati, dan Tuhan akan menyelamatkan kita, yaitu firman Tuhan ya dan amin. Amin, saudara. Saya nggak peduli, nggak kerasa Tuhan nggak kerasa atau gimana, tetapi firman-Nya berkata dia ada bersama dengan kita. Saudara, saya mau buka sebentar di Mazmur 88. Mazmur 88 itu panjang, tapi saya mau baca beberapa buat saudara. Mazmur 88, doa pada waktu sakit payah. Nyanyian, Mazmur Bani Korah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman. Jadi ditulis oleh Heman, orang Ezrahi. Nah, si Heman ini menuliskan di Mazmur 88 ini, saudara. Dia bilang, ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Ayat yang kedua, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Kemudian ayat 3, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dengan orang mati. Ayat 4, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur, aku seperti orang tidak berkekuatan. Ayat 6, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Saudara, kalau orang depresi, orang lagi stres, itu akan seperti si Heman yang menulis Mazmur ini, saudara. Selalu berkata, kenapa ya aku itu terpuruk? Kenapa ya aku itu seperti orang yang ditaruh di dalam liang kubur? Seperti orang yang kehabisan tenaga, seperti orang yang udah enggak disayang Tuhan, seperti orang yang enggak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan lagi, saudara. Seperti orang yang udah jatuh tertimpa tangga, saudara. Seperti orang yang masuk jatuh dalam lubang, yang lubangnya enggak ada ujung, terus jatuh, saudara. Itu, saudara, kalau orang depresi, seperti si Heman ini, saudara. Kemudian ayat ke-8, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Bahkan dia bilang, teman-teman aku sendiri menjauh, aku udah gak punya teman lagi, aku sendirian, siapa yang bersama dengan aku? Kemudian ayat ke-9, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu, tetapi aku ini ya Tuhan kepadamu, aku berteriak minta tolong, dan waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Saudara, masih ada terusannya. Terusannya adalah keluh kesahnya dia, apa yang dialami dalam jiwanya yang robek itu dia tuliskan, dia katakan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa ini, saudara, bagi saya yang luar biasa adalah ini itu ditulis di firman Tuhan itu secara terbuka, secara apa adanya, secara gamblang, secara jujur, enggak ditutup-tutupin, pokoknya apa ada yang di dalam hati si Heman ini dia tumpahkan kepada Tuhan, saudara. Artinya Tuhan itu enggak keberatan, saudara, pada waktu kita datang jujur kepada Tuhan. Di sini, saudara, sering kan kalau kita di gereja ditanya apa kabar, kita pasti jawab luar biasa baik, ya kan? Which is okay, saudara, puji Tuhan kalau benar semua luar biasa baik, karena ini ya emang, oh iya luar biasa baik, saudara. Tapi dalam kenyataannya, saudara, kadang-kadang kita datang ke tempat ini enggak dalam keadaan luar biasa baik, saudara, ya kan? Mungkin ada yang mengalami sesuatu yang enggak baik, mungkin mendengar kabar yang enggak baik, ya kan? Mungkin lagi kangen sama keluarga di Indo, tapi karena sesuatu hal belum bisa menjumpai mereka yang udah gak tertahankan. Banyak hal, saudara. Banyak hal yang ada di dalam jiwa kita, saudara. Dan kalau memang itu terjadi, saudara, kalau Tuhan tanya pada sore hari ini, apa kabar anakku? Kalau kita katakan baik, puji Tuhan, ya gak apa-apa, saudara. Tapi kalau lagi emang beneran ada sesuatu dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita,
Seperti Heman di Mazmur 88 ini, katakan aja secara jujur, secara gamblang di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita komplain, tetapi kita adalah manusia, Tuhan juga tahu apa yang kita alami. Tuhan juga bilang dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudara. Tuhan gak keberatan waktu kita datang kepada Tuhan bahwa kita bawa luka kita, bawa kekecewaan kita, saudara. Bawa semua yang menjadi beban dalam kehidupan, dalam jiwa kita, yang menekan jiwa kita, saudara. Tuhan mau dengar semua, Tuhan maha tahu, Tuhan udah tahu. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, Tuhan selalu bertanya kepada orang yang mau disembuhkan, maukah engkau sembuh, maukah engkau tahir. Artinya apa, saudara? Kita mau datang kepada Tuhan, komunikasi sama Tuhan, dan katakan aja secara jujur kepada Tuhan yang apa kita alami, supaya jiwa yang tertekan ini kita katakan kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita semua. Tetap mencari Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman, itu adalah jalan yang terbaik. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan doa, meninggalkan baca firman, tidak membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Tapi saya nggak rasa apa-apa. Tetap cari Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tapi nggak ada yang berubah. Udah berdoa nggak ada yang berubah, nothing happen. Tetap cari Tuhan adalah jalan yang terbaik. Walaupun kita sering merasakan tidak terjadi apa-apa, walaupun kita merasa Tuhan jauh, tetap cari Tuhan adalah jalan yang terbaik. Memang kadang nggak mudah, saudara. Bahkan mungkin dalam keadaan yang serius, Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu, dokter profesional untuk membantu saudara. Jangan malu untuk minta tolong, jangan malu untuk bercerita. Daripada pura-pura kuat, daripada kelihatan semuanya oke, tetapi dalam jiwanya hancur, dalam jiwanya tertekan dan remuk, saudara. Kan nggak mau jadi kayak orang India itu, tiba-tiba disapai ngomong sendirian, ya kan? Nah, Tuhan mengajarkan, kemudian Tuhan mengajarkan kita apa, saudara? Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37 itu ada ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan. Kemudian ahli Taurat ini bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, ini jawab Tuhan mengajar kepada kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu atau pikiranmu," saudara. Itu adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi pikiran, saudara. Nah, waktu jiwa kita tertekan, waktu pikiran kita kacau balau, waktu hati kita ada badai, ada gelora, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran yang seperti Tuhan katakan. Padahal Tuhan katakan ini supaya apa, saudara? Perjanjian, kan firman Tuhan itu perjanjian baru, perjanjian lama. Isinya Alkitab adalah perjanjian. Perjanjian itu adalah ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ya kan? Dan perjanjian di dunia ini kalau orang berjanji, dua-duanya menguntungkan. Tetapi di sini kalau kita mau melakukan semua perjanjian ini, saudara, benefitnya itu buat kita semua, saudara. Keuntungannya buat kita semua. Jadi waktu Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Bukan Tuhan egois, karena Tuhan mau mengasihi kita yang the best, saudara. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang the best kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Karena pikiran kita selalu kacau, karena jiwa kita selalu ada tekanan, karena apalagi tadi apa, saudara? Hati kita ada sesuatu terus, saudara. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan, saudara? Ya kan? Makanya, saudara, pikiran, otak kita itu ya, itu bisa membentuk pattern, bisa membentuk pola, saudara. Nah, di zaman modern sekarang, ya saya ambil contoh, karena kemajuan teknologi yang luar biasa, seperti AI dan segala macam, maka si AI itu akan merekam aktivitas yang saya lakukan di handphone saya atau di komputer saya. Jadi misalnya kalau saya mau liburan, kemudian saya cari hotel atau saya mau sewa mobil, saya browsing, saya masuk ke website Priceline, saya masuk ke hotel.com atau apapun itu, saudara. Saya belum decide mau ambil hotel apa atau sewa mobil apa,
Tapi kemudian tiba-tiba di Instagram saya, di Facebook saya, di YouTube saya, keluar hotel-hotel dan perusahaan-perusahaan rental car yang tadi saya browsing saudara. Karena AI itu membaca pattern yang saya lakukan dan itu dimunculkan untuk membantu untuk mengingatkan saudara. Dan demikian juga dengan otak kita saudara. Pada ada suatu kejadian kita melakukan sesuatu dan kemudian kayak terekam itu di dalam pikiran, dalam otak kita. Misalnya saja saudara, kalau saya pegang handphone, kemudian handphone ini jatuh ya kan, saya nggak perlu disuruh, saya nggak perlu pakai rencana yang rumit, saya nggak perlu pakai kayak pemikiran yang panjang, udah pasti ya udah kalau jatuh ya pungut aja, karena emang pengalaman polanya kalau jatuh ya pungut, that's it, beres ya kan. Nah saudara, kalau pikiran kita itu benar, bagus, sesuai firman Tuhan, puji Tuhan saudara. Tapi kalau pikiran pola yang ada dalam pikiran kita nggak bagus, itu hidup kita bisa kacau. Ya kan? Dulu kalau di Indo, kalau saya di mobil, kemudian yang setir adalah misalnya papa saya atau supir saya, kemudian melanggar lampu merah, kemudian disetop polisi, kemudian papa saya selalu keluarin dompet, nyogok, udah beres gitu kan. Jadi ya udah itu terekam dalam saya. Jadi saya juga begitu bisa nyetir, kalau ketemu polisi melanggar lalu lintas, ketemu polisi ya udah keluarin dompet, bayar, selesai. Itu adalah pola pikiran saya yang salah saudara ya kan. Nah kalau yang punya banyak salah itu saudara, setelah kita kenal Tuhan, maka harus diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau makin banyak yang bagus, makin banyak yang benar, itu makin puji Tuhan saudara. Ya kan. Tapi kalau pikiran kita salah saudara, pikiran kitanya polanya udah kayak udah ikut Tuhan kok nggak ada pertolongan Tuhan, ya kan? Ya ikut Tuhan kok gitu-gitu aja, nggak ada gregetnya lagi, nggak ada antusias. Berdoa ya berdoa, dijawab ya puji Tuhan, nggak dijawab juga ya selalu begini, saudara. Kayak udah menyerah dan bahkan mungkin mikir Tuhan itu benar ada nggak ya, saudara. Kadang-kadang kalau hal-hal seperti itu terekam saudara, maka kita itu akan susah melihat bahwa Tuhan itu baik, susah melihat Tuhan itu mengasihi kita saudara. Dan kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi dan pikiran. Kalau kita punya pola pikiran hal-hal seperti itu. Ngapain ke Tuhan? Ya nggak apa-apalah ke gereja karena saya orang Kristen, udah rutinitas. Tetapi gimana mengasihi Tuhan? Nggak ada perubahan gitu kan. Saya di Amerika stuck, nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan. Bertahun-tahun begini terus, ya kan? Seperti udah give up gitu loh mengharapkan jawaban Tuhan. Nah kalau kita udah punya pola pikiran seperti itu, saudara, itu ada jalan yang salah saudara. Sulit untuk melihat jalan keluar nanti yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita saudara. Karena udah terekam dalam pikiran kita itu reject dulu. Kadang-kadang mungkin akal kita atau logika kita yang lebih jalan. Nggak mungkin lah itu kan, nggak mungkin lah gitulah saudara. Kita reject semua, tetapi hari ini Tuhan mau katakan reset semuanya, amin. Karena Tuhan mau memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan mau kasih kita kesehatan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita saudara. Karena pada saat kita sehat, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa saudara. Dan kalau itu terjadi maka saudara, itu akan membuat kita lebih sukses lagi saudara. Punya pikiran sehat, punya positif, punya impian bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa merencanakan gimana mencapai impian-impian itu bersama dengan Tuhan, punya step-step yang jelas saudara, dan hari depan kita, masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan saudara. Sebaliknya, kalau pikiran kita itu selalu nggak sehat saudara, nggak bisa konsentrasi, ya kan? Ada teman saya itu nggak bisa konsentrasi, kerjanya setengah-setengah. Ini kerjain ini dulu, nanti konsentrasinya terganggu, kerjain yang lain. Semuanya nggak selesai saudara. Dan pikiran kalau nggak sehat juga pikiran itu negatif, kalau pikiran negatif, hati juga, perasaan juga selalu gelisah, nggak bisa mengatasi masalah, tindakannya juga akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan diri orang lain saudara. Makanya Tuhan mau kita punya pikiran dan jiwa yang sehat. Supaya lebih mudah mengampuni juga, nggak murung, malah antusias setiap pagi, semangat dan bergairah, dan apa yang kita lakukan boleh jadi berkat. Ya, saudara, gimana caranya? Di Amsal nanti saudara baca Amsal 4:20-25. Tapi saya akan bacakan ini kata Amsal kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat 22 berkata,
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Apa yang harus kita jaga, saudara? Efesus 4 ayat 3-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari kita. Demikian juga dengan segala kejahatan. Jadi yang pertama jaga hati kita, ya. Yang disebut tadi di Efesus, saudara, kan itu kayak abstrak gitu ya. Saya itu suka imajinasi, saudara. Listnya itu saya lihatnya itu seperti kayak tumpukan sampah di rumah saya. Jadi kalau saya itu walaupun masaknya setahun sekali, tapi kalau habis masak saya bersihin. Ya kan, kalau habis potong-potong, cincang-cincang. Kan nggak mungkin kemudian saya taruh nanti jadi bau busuk. Nah saya itu kalau ngelihat list seperti ini, saya ngelihat itu adalah ya udah seperti tumpukan sampah, saudara, ya kan. Kan Tuhan bilang mau menguduskan kita, mau membersihkan kita, saudara. Kita itu sebetulnya suka loh. Kenapa ya kalau namanya kudus itu anti? Padahal sebetulnya kita itu sebagai manusia itu sifatnya itu kudus sebetulnya, saudara. Apa yang kelihatan, apa yang kotor, saudara, kalau ke restoran. Ada meja kotor, meja bersih, pilih yang mana? Pilih yang bersih, itu kan kudus, ya kan bersih. Ke hotel, cari kamar kan pasti yang bersih, nggak mau kamar yang kotor, yang berantakan, yang spraynya berantakan, yang kamar mandinya masih berantakan kan. Nah yang kelihatan aja kita mau bersih, apalagi yang di dalam hati kita gitu loh, ya kan. Yang di dalam hati kita ini kita kalau ngelihat hal-hal seperti itu jangan ditaruh, buang aja, kayak sampah dibuang, langsung dibuang gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya taruh sampah-sampah itu di rumah, jadi bau, jadi busuk, dan jadi sumber penyakit buat saya dan juga buat suatu hari kalau mungkin saudara keundang ke rumah saya, ya kan. Kalau misalnya kita taruh kan jadi sumber penyakit, saudara. Nah kalau sampah yang kita kelihatan aja kita buang tanpa ragu, kenapa yang namanya kepahitan, ya kan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, itu susah dibuang dari sifatnya kita, saudara. Kita harus belajar untuk membuang. Kalau kita mengalami kepahitan, ada orang ngomongin atau segala macam, kegeraman, perkataan yang melukai, kita buang aja, saudara, ya kan. Move on, istilahnya move on. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, saudara. Kemudian yang kedua, Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita harus belajar kata-kata yang keluar, jaga mulut. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jaga omongan kita, mulut kita. Kalau kita mau ngomong yang kasar, kalau kita mau ngomong yang nggak benar, kalau kita mau berbohong, ya kan, kalau kita mau mengatakan kalau lagi marah menyakitkan orang lain, saudara, mau menuduh orang tanpa ada alasan yang jelas, mau gosipin orang, mau fitnah orang, saudara, hati-hati dengan apa yang kita keluarkan, kata-kata firman Tuhan. Jaga, saudara. Karena kenapa, saudara? Kadang-kadang hal kecil bisa jadi perang besar karena nggak bisa kontrol kata-kata. Dan akhirnya kadang-kadang saya pernah mengalami, saya pernah marah banget, nggak kontrol. Saya marahin teman dekat saya waktu itu, saudara, yang sebetulnya begitu baik buat saya, cuman nggak tahu kenapa saya waktu itu benar-benar lepas kontrol. Saya keluar kata-kata yang jahat gitu ya. Dan akhirnya kata-kata itu sampai melihat muka dia itu, saya juga yang robek jiwa saya, saudara. Kenapa ya tadi saya sampai nggak bisa kontrol? Menyesalnya itu lama banget. Rekonsiliasi sama teman saya itu lama banget, saudara. Karena apa yang udah dikeluarkan menyayat hatinya. Kadang-kadang apa yang dikeluarkan kata-kata itu lebih sakit daripada kalau kena sayatan pisau, saudara. Kalau ini udah bisa sembuh, tapi kalau yang di dalam hati nggak kelihatan, saudara. Bisa terus terbawa, saudara. Makanya hati-hati dengan kata-kata yang akan kita keluarkan. Seperti saya menyesal banget, saudara. Puji Tuhan sekarang saya udah baikan, saya udah minta maaf, semuanya oke, saudara. Tapi saya nggak mau lagi, saudara. Marah apapun, nggak mau sampai kayak keluar kata-kata yang jahat, yang membuat teman saya sendiri, teman dekat saya sendiri sampai nangis, saudara. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa seperti itu, saudara. Makanya kadang-kadang orang pendiam itu lebih menyeramkan. Jadi jangan bikin saya marah.
Tapi sekarang sih enggak lah saudara ya. Saudara, jadi apa maksudnya saudara ya, firman Tuhan, hati-hatilah karena ya itulah, selain menyakiti teman juga menyakiti jiwa kita saudara, karena penyesalannya saudara, ya kan. Kemudian yang ketiga yang kita mesti jaga, yang pertama tadi adalah apa saudara, hati, yang kedua adalah jaga kata-kata, yang ketiga adalah mata kita. Amsal 4:25 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Pandang terus ke depan, jangan lihat kiri kanan. Lukas 11 ayat 34-35, terjemahannya mungkin dari ini lebih gampang. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Saudara, di firman Tuhan jelas banget, mata adalah cahaya pelita tubuh kita. Kalau mata kita baik, kita jaga benar apa yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam jiwa kita melalui gerbang mata, saudara, maka hidup kita jadi baik. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa jaga, maka hidup kita jadi gelap, saudara. Dan godaan mata ini kan luar biasa zaman sekarang ini, ya kan. Cuma melalui smartphone ini, saudara, ya kan. Orang bilang the power is on your fingertip. Di jari kita powernya, saudara. Bisa kita buat hal-hal yang baik, buat baca firman, buat berdoa, buat memuji menyembah Tuhan, buat belajar, ya kan, belajar masak, belajar apa, segala macam, nggak apa-apa saudara. Tapi juga bisa dilakukan untuk hal-hal yang nggak baik saudara, ya kan, melihat pornografi misalnya saudara, WhatsApp, ngegosip atau apapun itu saudara, ya kan. Ada satu grup yang teman SD saya yang selalu kirim gambar-gambar jorok, saya hapus saudara. Nggak ada gunanya saudara. Karena semuanya ada di finger kita saudara, di fingertip kita saudara. Klik aja, kita bisa pilih yang baik, bisa pilih yang jahat. Kan hidup kita ini selalu pilihan, ya kan. A atau B, tapi ujungnya selalu, pokoknya ujungnya selalu apa, berkat kutuk. Pilihan kita itu dua, ujungnya juga selalu dua, mau berkat atau kutuk saudara. Harus bisa kontrol dengan apa yang kita lihat, yang masuk melalui gerbang mata ini saudara. Hati-hati firman Tuhan berkata, mesti jaga. Terus tiap hari jaga saudara. Terus kalau ada yang dalam hati kita nggak benar, kita buang saudara. Dan kalau itu terus kita lakukan dengan teguh saudara, maka janji Tuhan, saya tutup dengan ini saudara. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejahtera. Kita katakan shalom, ya kan? Artinya adalah damai sejahtera diberikan Tuhan bagi yang teguh menjaga saudara. Jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga mata kita. Teguh terus, jangan goyah saudara. Maka damai itu pasti kita dapatkan. Kesehatan jiwa kita itu perlu damai saudara. Dan Tuhan bilang damai yang Tuhan berikan bukan seperti yang dunia berikan. Saudara, Tuhan itu sangat serius dengan kesehatan roh kita, jiwa kita, tubuh kita, yang akhirnya juga akan sampai kepada pergaulan kita, keluarga kita, ekonomi kita, financial kita, semuanya saudara, masa depan kita. Tuhan udah buktikan kerelaannya menderita pada saat dia dicambuk saudara, sebelum disalib. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh saudara. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Tuhan Yesus begitu serius mau kita itu benar-benar sehat semuanya luar dalam. Benar-benar sehat luar dalam. Bahkan dibilang menguduskan kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Sampai kedatangannya saudara. Artinya sampai kita one day bersama dengan Tuhan. Tuhan itu serius mau kita itu sehat saudara. Tuhan udah buktikan waktu dia mau dicambuk saudara. Saudara, cambuk tentara Romawi itu, kalau saudara pernah nonton film Passion of the Christ, secara grafik, itu mengerikan banget. Emang benar saudara, cambuknya itu, di ujungnya itu saudara talinya bercabang-cabang dan ada paku-paku kait-kait gitu saudara. Push, bukan sekali, terus-terusan saudara. Saudara pernah jatuh, pernah kepleset, pernah luka, sakitnya kayak apa kalau kena mandi, aduh. Padahal dikit banget. Ini Tuhan Yesus saudara. Tuhan bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Dia menyembuhkan
semua keberadaan kita. Amin.